kemunculan para planet. Kita masih ada di dalam pulau. Tak bisakah kau melakukan warp ke tempat yang lebih jauh lagi? Tiba-tiba saja mereka disela oleh karibau. Tunggu, kumohon, tunggu dulu. Karibau masih sujud syukur memohon. Tolong, tunggu sebentar. Devon mempertanyakannya. Dia itu siapa? Aungur membidik tembakannya menjawab. Karibau, si rambut basah. Karibau mencoba menjelaskannya. Ya, itu aku. Kumohon, tolong tunggu sebentar. Melihat Aungur dan Devon menatapnya dengan curiga dan serius menanggapinya. Angkatan Laut mempunyai masalah besar dengan Pacifista karena bubble seal. Pacifista dapat memblokir peluru meriam dan kemudian melakukan sinar laser ke arah Angkatan Laut. Laksamana Madya Bluegrass berkata, menyebalkan. Padahal menghancurkan mereka akan merugikan kita. Tapi diam saja juga bukan pilihan. Laksamana Madya Doberman memerintahkan semua Laksamana Madya. Dia benar-benar sudah memberontak terhadap pemerintah. Dia adalah seorang penjahat besar. Setelah menerima perintah dari Doberman, Laksamana Madya Tosa bergegas berlari mengejar ke arah Bone. Dimengerti, ini Tosa. Saat ini, aku sudah berada di belakang target. Tosa menyerang Frankie yang menggendong Bonnie dengan teknik gulat yang disebut Tosa Crunch. Namun sebelum Tosa menyerang Bonnie yang terkejut, Tosa terlebih dahulu tergeprek oleh kapak raksasa. Bonnie semakin terkejut berteriak sekencang-kencangnya. Frankie yang kaget tidak mengetahui bangsa raksasa tersebut bertanya, kenapa bangsa raksasa bisa ada di pulau ini? Rogi dan Dory sudah masuk ke dalam pulau Egghead dan berhasil menyelamatkan Bonnie dan kawan-kawan. Dory memperkenalkan dirinya. Kami adalah prajurit dari Elbaf. Kalau kalian temannya, maka kami juga akan melindungi kalian. Tak lama dari obrolan tersebut, Bonnie meminta pertolongan pada Brogy dan Dory. Brogy dan Dory memerintahkan anggotanya mengantar kelompok Frankie bersama beberapa prajurit raksasa lainnya untuk dibawa kembali ke kapal mereka. Sementara Brogy dan Dory pergi ke bagian tengah untuk membantu Luffy dan yang lainnya. Frankie lega kalau prajurit raksasa adalah teman. Yang ternyata mereka orang-orang yang selama ini dipanggil guru oleh Usopp. Laksamana Madya Urban berkata, komunikasinya terputus. Cerita berpindah Sais Jagarsha Saturn melihat dari kejauhan Luffy yang sedang berbicara dengan Vegapunk. Di samping itu, Saturn sudah semakin dekat. Sanji yang melihatnya langsung menyadarinya. Omong-omong, sepertinya sosoknya sudah semakin tidak mirip manusia ya. Di saat Sanji menggendong untuk melarikan diri, namun Laksamana Kizaru muncul dan menendang wajah Sanji. Hal itu terlepas dari genggaman Sanji yang memungkinkan kesempatan bagi Kizaru untuk menikam Dr. Vegapunk dengan pedang cahaya. Kemudian, Dr. Vegapunk tergeletak di tanah dan bercucuran banyak darah. Luffy melihat semua kejadian ini dan memerintahkan Sanji untuk pergi sekali lagi. Sanji, cepat lari, pergilah ke belakang pulau. Kizaru mencoba untuk melakukan teleportasi dengan kekuatan cahayanya dan ingin menyerang sekali lagi. Akan tetapi, Luffy dengan ekspresi serius menjadi raksasa dan meraih Kizaru sepenuhnya dengan satu tangan, membuat Kizaru batuk berdarah, dan Luffy menggunakan tangan kirinya untuk meraih wajah Saturn, memberitahu mereka, tunggu dulu. Kalian berdua tidak akan kubiarkan pergi dari sini.
味方か？そんなことお前らが勝手に決めろ！ Beralih ke Lepang Record, wajah Vegapunk tiba-tiba muncul di layar, bahkan di mana mesin elektrokardiogram terlihat datar, menandakan bahwa jantung seseorang telah berhenti dan mulai berbicara. Halo, tes. Dunia, seluruh dunia, bisakah kalian mendengarku? Aku adalah Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang biasa-biasa saja. Aku yakin kalian semua pasti akan terkejut setelah mendengarkan pesan yang kutinggalkan ini. Tapi memang itulah kebenaran di dunia ini. Dr. Vegapunk memiliki pesan yang ditujukan ke penjuru dunia. Dipastikan juga bahwa pesan ini direkam pada masa lalu karena Vegapunk Saka dan satelit lainnya dapat dilihat dalam rekaman tersebut. Sementara itu, Angkatan Laut menanyakan siaran yang berasal dari Denden Mushi di semua kapalnya, bahwa Denden Mushi tersebut tidak dapat dihentikan. Sementara itu, Luffy yang masih memegang kepala Saturn dan Kizaru menyadari siaran tersebut. Saturn mempertanyakan, apa sebenarnya yang ingin kau katakan, Vegapunk? Sementara itu, Sanji berbicara sambil menggendong Dr. Vegapunk yang tidak ada tanda-tanda respon dari dirinya. Cerita kemudian melihat Saturn secara mengejutkan, sepertinya mulai berkomunikasi melalui telepati dengan anggota Gorosei lainnya yang berada di Tanah Suci Merijoa. Saturn, apa yang terjadi pada Vegapunk? Siaran apa ini? Melanjutkan pesan rekaman Dr. Vegapunk. Cerita di dunia baru Dressrosa, para warga di sana dihebohkan pesan rekaman Dr. Vegapunk. Seperti Chiros, Rebecca, dan Leo melihat dan menonton rekaman tersebut. Cerita di East Blue, Desa Fusa, para warga di sana dihebohkan pesan rekaman Dr. Vegapunk. Seperti wali kota Whoopslap melihat dan menonton rekaman tersebut. Di Greenland, Water Seven, seperti Iceberg dan sekretarisnya melihat dan menonton rekaman tersebut. Baiklah, Alice, cepat tayangkan gambarnya di redaksi koran ekonomi dunia seperti Vivi, Morgans, dan Wapo melihat dan menonton rekaman tersebut. Sementara keadaan di West Blue, jadi itukah Dr. Vegapunk? Cerita di kerajaan Kamabata, pasukan revolusi melihat dan menonton rekaman tersebut. Ivankov berkata, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Vegapunk? Sementara Dragon terlihat tidak mengatakan apapun, namun dia merenungkan percakapan terakhirnya dengan Vegapunk Saka, di mana dia memperkirakan kematiannya akan segera datang. Cerita kembali lagi ke Egghead. Saturn dan Kizaru terlihat dengan kedua mata mereka berdua akan melakukan serangan kepada Luffy. Kizaru menembakkan sinar laser dari matanya. Saturn menusuk dengan kakinya. Namun untungnya Luffy berhasil menghindar dengan cepat. Luffy menepuk Kizaru dan Saturn secara bersamaan dengan tangan raksasanya, menggunakan serangan yang sangat kuat yang disebut Gomu Gomu no Daun Cimbal, membuat Saturn dan Kizaru menjadi seperti kertas yang tipis. O 前がどんな人生を送ってきたかなんて知らねえ。ゴムゴムのジュナイだ。Saturn dan Kizaru juga pusing dengan efek bintang berputar-putar di kepalanya.
Luffy kemudian memutar-mutarkan Saturn dan Kizaru seperti ingin membuat sebuah pizza. Luffy melemparkan Saturn dan Kizaru jauh-jauh ke arah laut. Kizaru menabrak kapal perang angkatan laut dan meledak. 期待していいぜ。もうガキなんて言わせねえぞ。俺にもやらせろ。お前こそ出る幕なんかねえよ。全艦へ報告。なんだ。 Sementara Luffy tertawa, namun Saturn memutar balik terbang kembali seperti bumerang. くそー、お前は手も足も出せねえぞ。あの巨大な戦力がお前のメンツなど取るに足らん。やろう。元気そうだな。実に残念に思っている。 Luffy terkejut. Anggota marinir menanyakan keadaan Kizaru. Kizaru terlihat terengah-engah dan beristirahat. Saturn sementara itu kembali seperti bumerang, mencoba menyerang Luffy dengan banyak kakinya, cara yang mirip dengan teknik Gomu Gomu no UFO. Luffy tetap dapat menghindari serangan Saturn. Namun Saturn diminta Gorosei lainnya untuk Vegapunk tidak boleh membiarkan berbicara sesukanya karena tidak ada waktu lagi. Sementara itu, prajurit raksasa dan Bone dan kawan-kawan sudah mencapai kapal bajak laut prajurit raksasa, namun masih mengkhawatirkan keadaan Vegapunk. Saturn berkata dengan serius, "Aku akan memanggil kalian." 実に残念に思っている。おい、あれなんだ。おい、あれ見ろよ。Kita melihat kilat hitam muncul di seluruh Egghead. Hal itu mengejutkan bagi para anggota angkatan laut. Kaki Saturn yang menusuk ke dalam tanah dan menciptakan 4 lingkaran sihir raksasa di dekatnya. Api hitam muncul dari lingkaran sihir tersebut, sama seperti saat Saturn pertama kali muncul ke Pulau Egghead. Sampai-sampai Luffy terlihat sangat terkejut. Sementara Sanji mengamati dari jauh dan berkomentar, "Itu sama seperti saat si laba-laba tua muncul." Kita dimulai keadaan di luar pulau bereaksi terhadap kilat petir hitam yang tiba-tiba datang dari Pulau Egghead. Bluegrass pun melihat kilat petir tersebut yang tidak mengetahui apa itu. Sementara sekelompok angkatan laut melihat petir tersebut sama seperti saat Saint Satu menginjakkan kakinya di Pulau Egghead. Prajurit raksasa, Franky, Atlas, Bonnie melihat petir tersebut juga dan mencempaskan yang lain. Bajak laut prajurit raksasa dan pacifista terlihat menyerang kapal angkatan laut. Terlihat Dory, Drogi, dan prajuritnya masih berjalan menuju ke tempat Luffy. Cerita berpindah ke tanah suci Merigewis. Keadaan di aula kekuasaan. Terlihat lingkaran sihir dengan kilatan hitam memancar dari sana. Dan sudah tidak terlihat Gorosei lainnya berada di sana. Sementara Tenden Musi transponder video melanjutkan pesan Dr. Vegapunk. Ternyata di Pulau Egghead, Gorosei lainnya mulai keluar dari lingkaran sihir tersebut. Bahkan sudah dalam bentuk yokai mereka. Sanji membawa Dr. Vegapunk pergi menjauh dari tempat Luffy, ingin menghubungi Nami dan yang lainnya. Di samping itu, Luffy bereaksi kaget terhadap kemunculan 5 monster yang secara tiba-tiba. Terkenal Saint Jagar Sia 1 bentuk yokai Yuki.
Diperkenalkan, Sense Marcus Mars bentuk Yokai Itsumade. Diperkenalkan, Sense Dogman War Fury bentuk Yokai Houki. Diperkenalkan, Sense Ketan Baron Vigus Juro bentuk Yokai Bakutsu. Diperkenalkan, Sense Shepherd Jupiter bentuk Yokai Sense Wall. Perkenalkan sepenuhnya bentuk yokai dari kelima Gurusei. Kelima Gurusei ini muncul di hadapan Luffy. Kemudian, Luis Juro akan langsung memulai menyerang dengan ciri khas suara kuda. Dengan kemampuannya, Luis Juro mengincar sesuatu yang cukup jauh dan berlari dengan kencang. Luis Juro menemukan lokasi pacifista yang sedang menyerang kapal angkatan laut. Namun Luis Juro di sini perlahan berubah wujudnya menjadi hybrid dan semakin dekat dengan pacifista. Juro menebas pacifista dengan pedangnya, bahkan pacifista tidak dapat menyadarinya. Kekuatan dahsyat dari Gurusei Luis Juro tersebut mampu membekukan sirkuit atau sistem mesin yang ada di dalam tubuh pacifista dalam hitungan detik cuy. Kembali lagi terhadap Sanji menghubungi Nami sambil melihat Yokai Itsumade Pars. Halo, Nami, juga Robin dan yang lain. Kalian harus segera pergi dari sana. Itsumade Pars terlihat terbang ke fase lab yang tampaknya Mars berhasil menghalau serangan dari sistem pertahanan From Kingdom. Kemunculan para Gurusei lain di Pulau Egghead tidak lain untuk menghentikan siaran Vegapunk ke seluruh dunia cuy. Sejauh ini, memang Gurusei masih belum mampu menghentikan hal tersebut. Pasalnya, masih belum ada informasi apakah memang sumber dari siaran Vegapunk ini berasal dari Angkor. Sementara, Gurusei lainnya akan mulai menyerang Luffy. Satu, mulai menyerang dengan kakinya dari depan dalam wujud Gyuki. Sementara Peter dalam wujud Sunrock mulai menggali di bawah tanah. Setelah sekian lama, pertarungan Zoro versus Muchi diperlihatkan kali ini. Lucy berhasil menerbangkan salah satu pedang Zoro ke udara. Zoro dan Lucy merasakan hati yang aneh di seluruh Pulau Egghead yang membuat mereka berdua penasaran. Kemudian Jinbe tiba di pertarungan. Sanji berbicara melalui telepon, menyusahkan sekejap. Perkataan Sanji terdengar oleh Zoro yang membuatnya kesal. Lucy menggunakan jurus Sugan Madara, sementara Zoro akan menyiapkan jurus Santo Di. Zoro menebas dengan jurus 3 pedang neraka pembunuh leopard, sehingga Lucy mengeluarkan darah dari mulutnya, membuat Jinbe terdiam. Sementara reaksi Zoro menyeramkan saat serius. Cerita kembali ke Luffy yang sangat terkejut. Tiba-tiba ternyata sambung Peter muncul dari bawah tanah. Dan Luffy sudah ditelan olehnya. Kemunculan para Gurusei ini harus diakui membuat Luffy kewalahan dan kerepotan. Dan hal ini pun terbukti ketika Luffy pada akhirnya harus kalah akibat kekuatan Yokai dari para Gurusei. Namun, untungnya ada Dory dan Froggy yang menyelamatkan Luffy cuy. Dan Luffy keluar dari badannya. Suku raksasa membuat kejutan besar di mana kelompok bajak laut mereka, New Giant Warrior, datang ke Pulau Egghead.
Dory dan Brogy serta para raksasa lainnya datang untuk membantu kru topi jerami menghadapi angkatan laut dan Kurushi. Di sisi lain, keduanya juga berusaha untuk menjemput Luffy karena mereka tidak sabar menunggu kedatangan Luffy ke Elbaf. Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar, siapa yang jauh lebih kuat antara Kurushi dan suku raksasa? Dalam cerita One Piece, suku raksasa memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Ukuran suku raksasa sendiri paling kecil adalah 12 meter. Suku raksasa juga merupakan salah satu suku yang memiliki pengaruh dalam ceritanya. Kekuatan unik yang suku raksasa miliki adalah usia yang panjang, dan tentunya kekuatan fisik yang ratusan kali lipat lebih kuat dari manusia atau bahkan suku manusia ikan. Suku raksasa sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, Ancient Giant. Kemudian yang kedua adalah suku raksasa biasa. Contohnya adalah Hajruddin serta Dory dan Brogy. Juga ada sebuah jenis suku raksasa lainnya yang masih misterius cuy. Level kekuatan suku raksasa sendiri memang erat kaitannya dengan urusan fisik, yang mana bahkan pemerintah dunia sendiri bahkan berusaha untuk menciptakan pasukan raksasa. Namun, apakah kekuatan para suku raksasa bisa menandingi para Gurushi? Jawabannya memang tidak pasti, namun ada kemungkinan mereka bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Luffy untuk menghadapi para Gurushi. Dory dan Brogy memang tidak memiliki kekuatan buah iblis atau bahkan kemampuan penyembuhan. Meskipun begitu, serangan mereka sangat dahsyat. Yang paling menjadi perhatian adalah bentuk yokai dari para Gurushi. Seperti halnya Saturn, ternyata kekuatan dari para Gurushi lain pun mengadaptasi hewan mitologi Jepang yokai. Gurushi Saint Ethan Baron Vishnu Tsuru memiliki bentuk seperti kuda liar dengan aura yang mengerikan cuy. Kemudian Gurushi Saint Cyber Jupiter memiliki wujud seperti sebuah monster cacing yang sangat besar. Selanjutnya ada Saint Topman Warkuri atau Mercury, memiliki wujud yang mirip seperti babi hutan raksasa. Yang terakhir, Saint Marcus Mars memiliki bentuk buah iblis yang mirip seperti seekor burung raksasa yang mengerikan. Namun, jika Nakama perhatikan, dalam panelnya sendiri Oda Sensei tidak menjelaskan bahwa itu merupakan kekuatan buah iblis. Oda hanya memberikan informasi mengenai bentuk yokainya. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan para Nakama. Jika ada kemungkinan kekuatan para Gurushi ini sebenarnya bukan berasal dari kekuatan buah iblis cuy. Namun, ada kekuatan lain yang menjadi sumber bagi Gurushi. Satu hal yang pasti, untuk saat ini Gurushi memang kemungkinan besar memiliki kekuatan buah iblis. Dan mereka kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis Mythical Swan, yang mana diadaptasi dari hewan mitologi Jepang yaitu yokai, yang juga berbentuk monster mengerikan. Menarik tentunya untuk melihat seperti apa level kekuatan dari para Gurushi lainnya. Akankah Luffy dan lainnya bisa selamat? Lalu bagaimana cara mereka melewati ini semua?